anak-anak. Waalaikumsalam Ibu Guru. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Baiklah, pagi ini sebelum Ibu memulai pelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Baik Muhammad. Hadir Ibu. Aulia Nur Komaria. Hadir Ibu. Erna Purwanti. Hadir Bu. Fatimatus Jahro. Hadir Ibu. Saputri Surahmawati. Hadir Ibu. M. Hairul Anam. Sakit Ibu. Sakit? Sakit Iya. apa ya? Nggak tahu Ibu, tapi ada suratnya di meja. Oh baiklah, nanti Ibu baca. Nurul Apriani. Hadir Ibu. Putri Nur Setiawati. Hadir Ibu. Ristianya Devi. Hadir Ibu. Irma. Hadir. Verena Weni. Hadir. Yuyun Piranti. Hadir. Hadir ya, kecuali Hairul Anam yang terhalang karena sakit. Minggu lalu kita sudah membahas sebuah teks. Ada yang masih ingat teks apa? Deskripsi Ibu. Pintar Mbak Lisa. Teks deskripsi itu membahas tentang apa ya? Lupa Ibu. Coba bukunya diperhatikan dan dibaca lagi ya. Teks deskripsi adalah teks yang memaparkan atau menceritakan mengenai tempat, sekolah, tempat ibadah, tempat bersejarah, dan lain sebagainya. Dan teks tersebut sudah kita bahas pada minggu lalu ya. Iya Ibu. Kali ini kita akan membahas teks berikutnya, yaitu teks narasi atau dalam buku siswa kelas 7, yaitu teks cerita fantasi. Pernahkah kalian membaca atau mendengar sebuah novel Harry Potter? Pernah Ibu. Dalam novel cerita Harry Potter itu biasanya diceritakan apa? Sihir, dunia magic. Apakah hal-hal semacam itu ada di dunia nyata? Tidak ada Ibu. Cerita fantasi itu cerita yang berupa hayalan atau imajinasi dari sang penulis. Tanya, apa sih sebenarnya manfaat dari teks narasi atau cerita fantasi ini? Manfaat dari teks narasi atau cerita fantasi ini untuk melatih kreativitas. Kreativitas kita perlu dilatih. Melatihnya agar dapat, misalnya dalam pekerjaan kita harus menemukan ide yang baru, atau dari ide ini kita bisa menceritakan kembali apa yang kita pikirkan ke orang lain, seperti itu. Seperti pada minggu yang lalu, materi hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai pengertian teks narasi fantasi, 2 tujuan narasi fantasi, 3 ciri-ciri umum apa sajakah yang membedakan cerita narasi fantasi ini dengan teks yang lain. Kemudian kita akan membahas bersama-sama mengenai unsur-unsur pembangun dalam teks cerita fantasi. Tentu saja pedoman kita pada hari ini ada dalam buku kelas 7 halaman 64. Adakah yang ingin bertanya? Ada Ibu. Mau tanya apa? Silakan. Apakah cerita fantasi ini cuma novel atau film Harry Potter aja? Baik, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya cerita narasi fantasi ini tidak hanya dalam contoh film atau novel Harry Potter saja, tapi banyak juga contoh-contoh dari cerita narasi fantasi ini. Misalnya cerita-cerita fabel atau cerita dongeng misalnya bisa dimasukkan ke dalam cerita narasi fantasi apabila sesuai dengan ciri-ciri cerita tersebut. Tentu saja contoh dari teks narasi fantasi ini akan Ibu bahas lebih lanjut dan lebih dalam buku siswa kelas 7 yang akan kita sama-sama nanti pelajari. Adakah yang bertanya lagi? Tidak Ibu. Baik, mari kita lanjut pada materi ini.